Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fathulil bi ibadi wathulil jannati. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Karya Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, pola pikirnya lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Saudaraku yang hadir pada malam hari ini, minggu yang lalu kita telah membukakan pelajaran untuk kita semua tentang masalah diri kita sendiri yang diatur sesuai dengan ilmunya masing-masing. Yang kita buka hari yang lalu tentang masalah 7 nur dalam diri manusia, yaitu nur hewan, nur insan, nur ihsan, nur muslim, nur mukmin, nur Muhammad, dan nurullah. Itu berada di sebelah kanan dada manusia adanya. Yang mudah-mudahan hari yang lalu telah memahaminya. Dan pada malam hari ini kita ambil tafsiran dari Al-Quran yang kakek bacakan tadi dengan berbunyi bahasa Indonesianya. Hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya, dan masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, sesungguhnya kamu masih dalam surgaku. Jadi Allah menyeru pada manusia, kepada nafsu manusia yang baik. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi manusia itu punya nafsu yang letak di sebelah kiri dada manusia, ada 7. 4 yang dari ibu, 3 yang dari ibu, 1 yang dari bapak, dan 3 yang dari guru. Yang dari ibu namanya nafsu amarah, nafsu aulama, dan nafsu sahwat ataupun sahwiyah. Yang dari bapak nafsu mutmainnah. Yang dari guru nafsu aradilah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Ada 7 nafsu dalam diri manusia yang terletak di dalam dada kiri manusia. Yang hari yang lalu ada 7 nur dalam diri manusia yang terletak dalam dada kanan manusia. Yang dari bapak 4, yang dari guru 3, yang dari bapak nur hewan, nur insan, nur ihsan, nur muslim, yang dari guru nur mukmin, nur Muhammad, dan nurullah. Jadi malam hari ini kita buka tentang masalah nafsu untuk manusia, ya. Nafsu amarah itu, ya, itu sesungguhnya andai kata manusia itu bisa memanfaatkan yang baik, ya ada manfaatnya. Tapi kebanyakan manusia itu kurang beragama, kurang mengerti beragama, sehingga nafsu amarah itu membuat rugi pada dirinya sendiri, ya. Nafsu amarah sifatnya di dunia ini, manusia itu sombong. Orang yang punya nafsu amarah itu sombong sifatnya.
merasa dia paling benar, merasa dia paling baik dirinya, merasa dia paling tinggi kedudukannya, merasa dia paling tampan, merasa dia paling kaya, merasa dia paling pandai. Itu asal usulnya dari nafsu amarah. Dari nafsu amarah asal usulnya. Jadi orang yang masih menggunakan nafsu amarah itu mudah yaitu dimasuki setan. Karena setan itu membawa sifat pada manusia, sifat sombong. Sifat sombong. Karena Allah itu maha sombong. Jadi setan itu ingin mengimbangi Tuhan, maka dia menggunakan sifat sombong. Ya, berasal dari nafsu amarah. Nafsu awalamah itu sifat pada manusia yaitu serakah. Serakah, tamak, nggak ada kepuasan dalam kehidupannya. Sudah banyak hasilnya dalam kehidupannya, masih kurang saja. Menimbun sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kebanyakan itu orang-orang yang ahli keduniawian. Nafsu awalamah itu nanti merugi. Kalau nafsu amarah tadi ketika meninggalkan badan dia waktu meninggal dunia, wujudnya itu menakutkan seperti setan. Tapi kalau nafsu awalamah yang kita pakai di dunia ini sifatnya tamak, gak pandai bersyukur, mengeluh saja tiap harinya, kurang saja apa yang didapatkannya, itu nanti apabila meninggal dunia sukmanya itu wujudnya itu hewan wujudnya. Dan yang ketiga nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini membahayakan pada diri manusia. Sifatnya membawa dalam manusia tadi keinginan. Ingin yang lebih baik, alhamdulillah ya. Ingin yang lebih hebat, ingin yang lebih tinggi, semua keinginan. Ingin yang lebih kaya. Keinginannya tinggi sekali. Tapi kadang-kadang nafsu syahwat ini keinginan daripada perbuatan jauh berbeda. Keinginan tinggi perbuatannya nggak ada, akhirnya menghayal orangnya, hanya menghayal saja. Ujung-ujungnya apa? Stres. Ujungnya stres orang itu. Timbulnya darah tinggi, stroke, timbulnya asam lambung, jantung. Itu daripada nafsu syahwat, keinginan yang nggak tercapai pada manusia. Nggak tercapai manusia. Nanti apabila dia meninggal dunia, wujudnya dia itu hewan setengah manusia. Syahwat itu. Jadi nafsu hewan syahwat. Wujudnya manusianya itu tinggalkan badannya itu sukmanya wujudnya setengah hewan setengah manusia. Yang agak mengerikan ini. Maka kita tuh harus hati-hati. Maka yang kita kejar itu di dunia ini yaitu nafsu dari bapak. Yang tiga tadi tak dari ibu. Dari kaum perempuan nafsu amarah, awalamah, dan syahwat. Dan dari bapak nafsu mutmainnah. Ya, dari bapak. Nafsu mutmainnah inilah yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Jadi kita walaupun kita mengaku orang baik, kita orang beragama, kita orang yang jadi ustadz, jadi tuan syekh, jadi khalifah, jadi kiai, tapi kita nggak gunakan nafsu awalamah, nafsu mutmainnah yang dari bapak, kita nggak akan dipanggil oleh Allah, nggak akan sampai kepada Allah. Jadi sukma kita nanti itu adanya di alam barzah, nunggu hari kiamat, nunggu alam mahsyar, nunggu hari mizan, baru kena siksa di neraka, baru pindah ke surga. Jauh sekali, jauh sekali. Tapi apabila kita itu menggunakan nafsu mutmainnah, walaupun sedikit amal kita itu sedikit sekali, kita banyak malasnya, tapi Allah itu menjamin akan memanggilnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang baik, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Bahasa ini yang jarang dimengerti oleh orang-orang di luar sana, karena diartikan kembali kepada Allah itu artinya dia itu mati. Artinya tadi itu. Dia nggak begitu.
Bagaimana cara kembali kepada Allah itu menurut Al-Quran ini? Kita ambil ayat yang keduanya, Fadhulil fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Jadi orang-orang yang mengikuti hamba-hamba Allah, yang jadi pengikut hamba-hamba Allah, itulah orang yang kembali kepada Allah. Maka dicontohkan di Al-Quran oleh para nabi-nabi. Yang ikut Nabi Muhammad dikatakan beriman kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Yang nentang Nabi Muhammad menjadi musuhnya Allah, dikatakan orang kafir. Yang ikut Nabi Musa, orang yang beriman kepada Allah. Yang nentang Nabi Musa dikatakan orang kafir. Sekarang bukan zaman Nabi. Kehidupan kita ini sekarang zaman pewaris Nabi, bukan Nabi. Cara kembali kepada Allah itu masuk dalam golongan hambanya, Fadhulil fi ibadi. Jadi pengertiannya nafsul mutmainnah ini diartikan pada bahasa pengertiannya, yaitu kita disuruh mengaji, disuruh mengikut para ulama zaman sekarang ini agar terpanggil oleh Allah. Karena ulama itu pewaris Nabi, Nabi itu kekasihnya Allah, Nabi itu rasulnya Allah. Jadi kalau agama kita nggak punya ulama, nggak ikut ulama, berarti kita itu nggak ikut Nabi. Kalau udah nggak ikut Nabi, berarti nggak akan terpanggil oleh Allah. Maka itu diartikan Fadhulil fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Jangan datang hambanya Allah ke kampung kita malah kita musuhi. Kalau bisa kita tuh masuk dalam golongannya, baru Allah akan menjamin wadhulil janati. Jadi harus ini harus kita pakai di dunia ini. Cara makainya yaitu mengikut hambanya Allah. Ya dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Artinya tadi itu mengikuti yaitu hamba-hamba Allah. Karena di Al-Quran surat Yasin itu ayat 21 diterangkan oleh Allah. Maka surat Yasin tadi itu bisa untuk membunuh orang yang mau matinya kepayahan, ya kan? Karena surat Yasin besoknya mati kan begitu kan? Kenapa? Karena di situ mengandung satu ayat yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, ikutilah orang-orang yang gak berharap apa-apa dari kamu, sesungguhnya mereka yang mendapat petunjuk. Attabi'u ma as'alukum ajra wahum mutadun. Ini ada hubungan dengan Fadhulil fi ibadi tadi. Ada hubungan dengan nafsu mutmainnah, suruh kembali kepada Allah tadi. Maka jangan sampai kita ini di dunia agamanya taat tapi kita gak gunakan nafsu mutmainnah, akhirnya merugi. Siapa yang tahu jawab sholat kita? Kamu dapat dari mana? Siapa yang tahu jawabinya? Siapa yang jawab puasa kita? Siapa yang menyuruh kamu puasa? Kalau bahasa umumnya kan Allah yang begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayatnya kayak kan begitu kan? Begitu kira-kira. Memang semua itu suruhan Allah. Tapi Allah ngasih tahu kepada manusia, masallallahu ta'ala minal ahkami ala lisani nabi, yang datang daripada Allah dari segala hukum atas lidah nabinya. Sekarang udah nggak ada nabi lagi, sekarang yang ada pewaris nabi. Jadi siapa yang nyuruh kamu salat? Siapa yang nyuruh kamu puasa? Dan siapa pula akan menjawab amalanmu itu, yang tanggung jawab. Apakah segampang kita kerjakan ada manfaatnya, kira-kira begitu? Coba uji coba. Ini dalil umpama. Kamu pandai kan ngegrek sawit kan? Pandai, orang sini rata-rata pandai kan? Coba kamu tuh nggak perlu masuk karyawan, kamu di kebun sana ngegrek sawit dapat banyak. Kira-kira dapat gaji nggak? Nggak ada yang nyuruh. Dapat gari sama kata bapak dan nenek. Nggak ada yang nyuruh, tahu-tahu kita kerjakan. Memang dapatnya banyak orang tak pandai.
Jadi kalau ini dapat gaji, kamu tidak sawit di kebun sana, masuk karyawan dulu. Maka siapa yang menjawab salat kita? Siapa yang menjawab puasa kita? Zakat kita? Kalau kita nggak ngikut pewaris Nabi zaman sekarang ini, nggak masuk dalam golongan hambanya, paduli lebih ibadi. Di sini kadang-kadang kita yang kurang mengerti dalam satu pola pikir kita untuk kebenaran untuk agama kita. Yang penting aku sholat, orang aku udah Islam dari kecil ya boleh-boleh saja lah. Tapi yang menjawab sholat itu siapa? Yang nyuruh sholat itu siapa kira-kira? Kan begitu. Yang nyuruh puasa siapa? Biasanya kalau yang nyuruh itu tanggung jawab memberi pahala, ngasih pahala. Jadi ada katakan seruan Allah yang menyuruh kita ada di Al-Quran. Jadi sejak kapan kamu Allah itu menyuruh kamu? Sejak kapan kamu disuruh sholat sama Allah? Kapan jumpanya sama Allah itu kalau menyuruh sholat kamu? Maka dari itulah Allah itu turunkan para rasul, para nabi sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk nyuruh orang berbuat baik agar mendapat suatu pahala. Itulah gunanya Allah itu mengadakan nurunkan nabi, mengadakan rasul di zaman itu. Sekarang mengadakan wali-wali Allah. Untuk apa? Untuk menyuruh orang berbuat baik agar mendapat suatu pahala, akan menanggung jawab yang dia menyuruh tadi. Kalau kamu disuruh kerja oleh orang, pasti tanggung jawab yang nyuruh itu. Pasti yang gaji itu yang nyuruh. Nah kalau nggak disuruh kamu kerja sendiri, nggak ada yang tanggung jawab. Itulah pengertiannya begitu kira-kira. Maka Nabi Ma'inah ini amat berat dikerjakan, amat payah. Sesungguhnya itu mudah, tapi karena kita kurang tahu, maka jadi payah. Karena hanya itulah nafsu, satu-satunya nafsu yang dipanggil oleh Allah menghadap. Itu nafsu mutmainnah. Enggak ada nafsu yang lain lagi dipanggil oleh Allah. Itu pun dengan syarat ridho. Ya kan? Hai jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang tenang kalau bahasa umumnya. Kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Jadi kalau kamu itu ingin mendapat ridhonya Allah, kemana kamu cari? Ridho para walinya. Kalau kamu ingin mencari buah rambutan, pohon apa yang kamu datangi? Pohon rambutan. Kalau kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah, kemana kamu datangi? Siapa yang kamu ikut? Yaitu walinya. Karena ridhonya Allah di atas ridho para walinya. Jadi orang yang ikut hamba-hambanya Allah, padulil bi ibadi, itulah orang-orang yang mengamalkan nafsul mutmainnah, akan dijamin oleh Allah termasuk surga. Kenapa? Karena ibadah yang dia perbuat itu ada yang tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jadi nggak segampang itu kita memperbuat satu kebaikan untuk diri kita. Itu kan Nabi yang tanggung jawab kan. Kita jumpa sama Nabi nggak kira-kira? Coba ambil contoh. Di kampung kami itu ada namanya Paime. Namanya orang itu namanya Paime. Umurnya 45 tahun. Coba bayangkan macam mana bentuknya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu sebut Nabi Muhammad. Coba kamu bayangkan macam mana Nabi Muhammad itu. Bisa nggak? Macam mana bentuk wajahnya? Nggak bisa. Andai kata kamu jumpa kepada Nabi Muhammad depan-depan, pasti nggak tanyaan kamu. Walaupun kamu kenal Nabi Muhammad namanya, tapi nggak pernah jumpa orangnya, kira-kira bisa sapa nggak? Enggak, ya selewat saja. Kenapa? Nggak pernah jumpa orangnya. Mana mungkin dia akan menjawab ibadahmu, sholatmu, puasamu. Kamu nggak pernah jumpa sama dia. Nggak kenal Muhammad sama kamu nggak kenal, kamu sama Muhammad pun nggak kenal, hanya kenal nama. Maka tak perkenalkan nama Paime di kampung Tumoran. Coba kamu bayangkan, nanti kamu jumpa di sini pasti nggak tanyaan, karena nggak bisa, nggak pernah kamu jumpa sekalipun. Maka dari itulah Nabi Muhammad menyuruh
umat manusia, umat Islam seluruh dunia, sepeninggalku nanti ikutilah para wali-waliku. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya. Zaman sekarang kita ini zaman ulama, zaman pewaris Nabi. Jadi kita nggak bisa Muhammad langsung untuk mengamalkan nafsu mutmainnah tadi. Harus perlahan dengan ulama. Barulah ibadah-ibadah kita ada nilainya di mata Allah karena ada stempelnya ulama. Nah sekarang ini. Itu juga zaman dulu, zaman Nabi, ibadah-ibadah orang dulu itu tinggi derajatnya karena ada stempelnya Nabi. Karena itu zaman Nabi. Walaupun agak membandel, kalau sudah mengikut Nabi Musa, mau masuk surga. Kenapa? Karena sahabat Musa. Walaupun agak membandel, kalau ikut Nabi Muhammad, masuk surga. Kenapa? Karena sahabat Nabi Muhammad. Mana mungkin masuk neraka? Muhammad itu kekasihnya Allah. Ambil contoh di dunia begini. Kamu itu pas cari kerjaan. Jadi kalau kamu ingin kerja di kebun sana, yang kamu datangi jangan manajernya. Nanti kamu nggak ditolak, nggak bisa kerja. Yang kamu datangi istri manajernya. Mohon sama istrinya manajer. Nah istri yang kamu sama suaminya langsung diterima itu. Itu cara kerjanya. Ya. Itu contohnya. Kalau kamu ingin cari kerja di kebun, kamu dekati istri manajernya, kamu datangi. Nah, nanti kalau udah istrinya manajer yang ngomong sama suaminya, diterima itu. Ya kalau kamu sama suaminya ngomong sama manajernya, ditolak itu. Itu juga. Kalau kita sama Allah, nggak kenal ya ditolak. Kalau kita melalui Muhammad, pasti diterima oleh Allah. Itu juga. Kalau kita sama Muhammad ditolak karena kita nggak kenal. Kalau kita melalui ulamanya, melalui pewarisnya, diterima. Karena begitulah gambaran tadi. Maka nafsu yang keempat ini amat penting bagi kita, karena nafsu mutmainnah ini yang dipanggil oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk surga apabila kita mau, yaitu masuk dalam golongan hambanya. Fadhulil bi ibadi, masuk aku dalam golongan hambaku. Jadi hambanya Allah itu kalau dulu Nabi, kalau sekarang wali-wali Allah, ulama-ulama pewaris Nabi. Ulama itu ada dua ya, digabungin. Ada ulama istrijat apa itu kehebatannya, dan ada ulama yaitu mursyid, yaitu pewaris Nabi. Kalau ulama yang satu ini yang ada itu kantor, yang penting daftar dapat kartu ulama sudah jadi ulama ya, diorbitkan dengan media massa TV tapi jadi ulama. Kalau ulama pewaris Nabi itu yang angkat Allah sendiri. Kantor nggak punya dia itu kantor, yang punya itu masjid ataupun musola. Dan jamaahnya itu mutlak dia itu cinta pada walinya, pengikutnya itu dekat pada walinya. Kalau ulama pewaris Nabi. Tapi kalau ulama yang satu ini lain lagi itu jamaahnya nggak ada. Ulama tapi jamaahnya nggak ada. Karena satu ini organisasi ulamanya. Ya ada dua ulama yang disuruh oleh Allah tadi, disuruh oleh ulama pewaris Nabi. Yang dari ulama itu sampai Nabi Muhammad itu sila-silanya nggak putus, jelas kita ikuti. Andai kata datang ke kampung kita, maka kita punya kewajiban masuk dalam golongannya. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran surat apa tadi? Al-Fajr sama surat Yasin. Atabi'u malas alukum ajra mau muntah, ikutilah orang-orang yang nggak dapat apa-apa dari kamu, sesungguhnya mereka yang mendapat petunjuk. Coba kalau kamu nggak ikut ulama, dapat petunjuk agama nggak? Enggak. Kalau ikut ulama dapat petunjuk nggak? Dapat. Karena bulan sekali datangi, dikasih nasihat, dikasih hukum, kan? Sampai kita tuh betul-betul tahu agama dia macam mana, kan? Iya kan? Itulah gara-gara gambarannya nafsu mutmainnah tadi. Maka kita selalu kita pikirkan, jangan sampai kita tuh merugi di belakang hari,
dengan egonya kita. Kenapa kita tetap nggak mau ikut ulama zaman sekarang, kita bertahan? Mungkin diri kita sedang dikuasai oleh nafsu amarah, kan? Sifat sombong dan sifat takabur kan, dan nafsu amarah kita. Mungkin itu. Jadi banyak orang-orang itu nggak mau ikut ulama di zaman sekarang ini karena di dalam dadanya itu yang hidup nafsu amarah, nafsu yang dari setan, yang dilarang oleh Allah itu untuk dipakainya, diperbuatnya. Yang dibolehkan oleh Allah itu nafsu mutmainah, akan dipanggil oleh Allah menghadap, akan Allah beri satu surga janjinya. Wadhulil janati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kira-kira macam mana? Jadi mengerti nggak ini? Kakek nggak maksa kamu harus begini, enggak. Kakek hanya gambarkan saja. Ya. Kita sudah tua-tua, sudah berakal, sudah disekolahkan dulu, mungkin pemikirnya cerdas kita, jadi nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Dengan keimanan kita lah, kita memahami pengajian ini untuk kepentingan diri kita sendiri, agar diri kita nanti tidak merugi di belakang hari ketika kita mati. Itulah gambarannya. Jadi cara mendapatkan ridho tadi itu, karena itu syarat kembali kepada Allah. Ridho dan ridhonya. Ridhonya siapa? Ridhonya wali. Karena nggak akan dapat ridhonya Allah kalau nggak dapat ridhonya wali. Ridho lillah wa ridho wali dai. Tadi ulama ada dua, ya. Yang satu pakai kantor, satu musola. Wali ada berapa? Yang digunakan di dunia ini dua juga. Wali untuk dunia dan wali untuk akhirat. Wali untuk dunia seperti orang tua kita, itu wali untuk dunia. Seperti wali kota, itu wali untuk dunia. Jadi jangan ngatakan sekarang mana ada wali. Jangan ngomong begitu, Pak, nanti kamu diketahui jin. Ketahui jin, ini orang kok bodoh kalian begitu. Sampai hari kiamat nanti wali itu ada. Jadi kalau sekarang kamu ingin tahu wali, siapa itu wali, kamu datang ke kota Siantar sana. Sana ada kantornya wali kota. Wali juga itu, wali murid, wali juga kan kita. Tapi itu semua untuk dunia. Untuk kepentingan dunia kita gunakan wali dunia. Untuk kepentingan akhirat kita gunakan wali akhirat, yaitu ulama tadi. Jadi kalau kita nanti meninggal dunia masuk ke alam akhirat, yang kita utamakan yaitu stempel para ulama-ulama di zaman kita. Karena kita bukan zaman Nabi, zaman ulama. Jadi ulama itulah yang ngasih agama pada kita. Maka agama dibangun dengan apa dasar? Firman, hadis, ijma, qiyas, kan begitu kan? Dari firman kita ambil, dari hadis kita ambil, dari ijma mufakat ulama kita ambil, dari qiyas dari ulama seorang kita ambil. Untuk apa? Untuk membangun agama agar agama itu betul-betul sempurna. Kalau kita nggak pakai mufakat ulama, ijma ulama, kita ambil hadis saja, kita bingung nanti. Contohnya lah, nggak sekarang ini ada yang apal, ada berapa perkara yang batalkan wudhu. Dan kamu tuh wudhu itu penting. Wudhu itu syarat untuk sholat. Kalau nggak wudhu, kira-kira sholatnya macam mana? Sah nggak? Nggak sah. Jadi kalau wudhunya batal, macam mana kira-kira sholatnya? Sia-sia. Jadi yang merangkum, yang menyusun batal wudhu tadi itu seorang ulama yang diambil daripada hadis-hadis Nabi, dikumpulkan. Ada berapa yang batalkan wudhu? Ada 4 atau 5? Ada 5.
Ini kita pulang ke TK lagi macam mana kira-kira? Kita ajaran TK lagi macam mana kira-kira? Ya. Yang pertama apa? Yang pertama wudhu. Keluar salah satu daripada dua jalan, seperti kencing atau kentut kan. Yang kedua, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya, itu batal wudhunya. Yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk ataupun ayam. Yang keempat, tidur yang tetap kediamannya ataupun tidur dan geser-geser tidurnya, itu batal wudhu. Yang kelima, bersentuh telapak tangan dengan kemaluan anak Adam. Kalau sininya nggak batal. Maka kalau habis mandi, kalau habis wudhu, jangan gini megangnya, gini dibalik gini. Kalau gini batal, karena ini kering, ini basah. Kalau basah bertemu dengan basah itu nggak membatalkan wudhu. Kalau kering bertemu dengan basah, batalkan wudhu. Maka megangnya jangan gini, gini dibalik gini, kan begitu. Andai kata ada wudhu. Ada 5 tadi. Apa nggak kira-kira? Ya macam mana apa? Macam mana di Islam kita ini kak wudhunya nggak tahu. Udah batal pun kita masih sholat aja kan. Apa yang pertama? Keluar salah satu daripada dua jalan, dubur ataupun dubur batal. Seperti kencing ataupun kentut dan sebagainya lah itu kan. Yang kedua, bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan muhrimnya. Maka pakai jilbab, pakai sarung tangan kalau sentuhan. Yang muhrimnya nggak batal, yang muhrimnya nggak batal. Yang haram dinikah itu nggak batal. Seperti sama adik kandung, sama nenek-nenek udah tua nggak batal. Nenek-nenek yang apa? Yang sudah luas, yang udah nggak haid lagi, itu nggak batal. Karena itu udah haram dinikah. Mau kamu dapat nenek tua? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Yang kedua, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya, itu batal wudhu. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk ataupun ayam. Yang keempat, tidur yang nggak tetap posisinya, itu batal. Maka jangan sampai itu apapun tidur langsung sholat. Tengok dulu tidurnya itu masih pas sama yang tadi, enggak. Kalau udah mereng sana berarti udah minyak kali itu kan, begitu kan, sudah hilang akal itu kan, batal. Yang kelima, bersentuh telapak tangan dengan kemaluan anak Adam, batal. Ini kakek ambil dari yaitu mazhab Syafi'i, dari kitab yaitu perukunan yang dirawih dengan yaitu Imam Nawawi, mazhab kita. Imam Nawawi itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi yang kita pakai ini dari ulama, ijma ulama, mufakat ulama. Andai kata kamu itu di rumah ada tempat wudhumu kemasukan ayam, tapi yang masuk kakinya, kalau dia terbang, kira-kira banyunya ini, airnya ini untuk apa, bisa nggak untuk wudhu? Hanya satu kula, satu meter kubik yang sah untuk apa kan? Nggak pakai apa kan? Kalau dimasuki ayam kakinya, kira-kira kotor nggak air ini? Nggak kotor, masih bisa untuk wudhu. Kenapa? Karena tanah itu hukumnya suci. Tapi kalau dimasuki parunya, itu air itu nggak bisa untuk wudhu lagi. Karena paru air itu hukumnya najis. Kalau kaki ayam hukumnya suci, tanah itu. Itulah mufakat ulama untuk mengadakan satu hukum agar kita beramal itu diterima oleh Allah, sah sesuai dengan yaitu bersucinya. Maka sekarang zaman ulama, jangan macam tetangga kita itu nggak perlu ikut ulama, kita Quran sama hadis kita pakai katanya, sunnah Rasul yang kita pakai, itu berdoa katanya. Kata mereka, mungkin mereka kurang nalar, ya. Mungkin sekolahnya tadi itu kuliahnya nggak di Mesir,
Tapi di Israel mungkin kan begitu. Kalau di Mesir mungkin nggak begitu kan begitu. Itulah gambarannya. Kita kembali ke pangkal tadi, ke awal tadi, yaitu yang keempat nafsu, yaitu mutmainnah yang dari Bapak. Itu wajib kita perbuat di muka bumi ini agar dipanggil oleh Allah nanti di akhirat, dijamin dikasih surga oleh Allah. Cara berbuatnya macam mana? Yaitu padulil biibah, masih dalam golongan hamba. Kira-kira dipahami nih kan? Baru yang ke 5 ya. Yang kelima nafsu aradillah, nafsu yang mendapat ridho ya. Jadi nafsu yang mendapat ridho ini biasanya itu manusia yang dipimpin, yang dibimbing oleh ulama. Nafsu yang mendapat ridho itu biasanya di dunia ini seseorang yang dibimbing oleh ulama di dalam pengajian sehari-harinya, dalam pengajian seumur hidupnya. Itu biasanya yang dipakai itu oleh mereka nafsu yang mendapat ridho. Wah, udah menang ini orang ini, udah bisa orang yang terbaik di akhirat nanti. Baru yang ke-6 nafsu aradi, nafsu yang diridhoi ya. Nafsu yang diridhoi ini biasanya yang pakai itu para ulama, pewaris Nabi ya. Apapun yang dia perbuat Allah tetap meridhoi. Kenapa? Karena mereka itu contoh masyarakat, contoh yang baik pada masyarakat. Jangan kamu ngaku ulama tapi di masyarakat buruk. Kan sekarang banyak itu kan, ngaku orang beriman, ngaku orang takwa, ngaku hamba Allah di masjid itu hanya hamba Allah telah menyumbang masjid 500.000, ngaku hamba Allah ada tuh kan. Tapi tingkah lakunya buruk. Berarti nafsu dia itu bukan nafsu dari guru, nafsu aradillah, nafsu yang dapat ridho, tapi nafsu mungkin nafsu yang dari ibu tadi, mungkin nafsu syahwat, nafsu aulamat, mungkin itu. Kalau memang dia itu memakai nafsu aradillah yang mendapat ridho, itu biasanya ulamanya itu santun, akhlaknya tinggi, bermasyarakatnya itu nyaman damai. Biasanya begitu. Di masyarakat dia pun disenangi oleh masyarakat. Kenapa? Karena dekat sama dia itu nyaman, enak. Karena dia itu membawa nafsu yang dari Allah, yang dari wali Allah, yang dijamin surga. Yaitu nafsu aradillah, nafsu yang mendapat yang diridhoi. Yang ke-7 nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini mungkin kita nggak mampu membayangkannya. Karena ulama saja banyak yang kalah, banyak yang nggak sanggup masuk ke nafsu ini, karena amat berat bagi manusia yang berakal. Kecuali dia itu idiot, baru bisa pakai nafsu kamilah, nafsu yang sempurna ya. Dia nggak merasa rugi, dia nggak merasa untung. Macam mana kira-kira itu? Bisa kamu pakai di dunia ini nggak rugi nggak untung? Nggak bisa, pasti itu untuk merugi ya, ya kan? Dia nggak benci nengok orang jahat, dia nggak kagum nengok orang taat. Sifatnya nafsu kamilah ini. Karena dia itu berpandangan dengan Tuhan sehari-harinya. Maka kadang-kadang dia difitnah oleh orang lain tuh, wah ini orang sekelas orang idiot kadang-kadang. Maka amat berat bagi kita karena nafsu kamilah ini, nafsu yang betul-betul menyerah kepada Tuhan. Mau dibuat apapun oleh Allah itu dia itu nggak pernah merasa rugi. Mau dikasih apapun oleh Allah dia itu nggak merasa untung. Dia tenang menghadap Tuhan dengan sendirinya. Ini jarang dipakai orang, kecuali orang-orang sang penuntut ilmu tasawuf. Itu yang kebanyakan. Maka kata orang tasawuf itu, belum kamu dikatakan orang makrifat sebelum dikatakan gila. Kepada 1000 orang sadikin, 1000 orang yang benar. Maka kadang-kadang mereka itu ada aneh, bajunya ditulis di belakangnya itu ahli zikir, pakai pamflet, jalan ke tengah kota itu.
orang-orang itu. Orang mengatakan dia itu gila. Ya, dia itu asik pada Tuhannya. Jadi dia nggak mikir untung ataupun rugi. Sampai lapar pun hilang, ngantuk pun hilang pada mereka. Pada orang-orang yang membawa itu nafsu kamilah tadi. Itu nafsunya orang-orang yang tertentu. Kalau kita pasti nggak mampu. Paling kita mampu nafsu mutmain untuk mana tadi, nafsu dari bapak. Yang dari guru 3 Aradilah, Mardia, Kamilah. Yang dari bapak mutmainah. Yang dari ibu amarah, aulama, dan sahwat, sahwiyah. Apa lagi kan? Itu berada dalam dada manusia sebelah kiri. Ya. Di atasnya makom kolbi. Ya. Di atasnya makom kolbi. Kalau nur yang 7 itu di dada sebelah kanan, di bawahnya makom roh. Di bawah di atas di bawah dadanya makom roh. Hampir lurus dengan makom kolbi. Kalau yang semalam yang makom 7 semalam itu. Kira-kira macam mana ini? Bisa dimengerti nggak ini? Nanti kakek ngomongkan begini-begini, asik dia mantuk-mantuk nggak tahu tidur, besoknya nggak paham, capek kakek. Jauh-jauh datang kemari untuk bimbing kamu dan kamu jadi orang yang mulia dunia dan akhirat, ya. Dan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Nggak tahunya sampai sini nggak ada yang nggak ada yang paham. Akhirnya apa? Kajinya sia-sia. Jadi kita diwajibkan oleh Allah itu yang terbaik untuk manusia seperti kita ini, kita disuruh menggunakan nafsu mutmainah. Cara kerjanya ya ngikut wali-wali Allah, ngikut guru. Cara kerjanya ya. Yang kita dibimbing oleh seorang guru. Karena di situ dipanggil Allah itu syaratnya itu ridho. Jadi kalau ridho itu kalau nggak kita tuh dekat sama guru nggak akan dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu di atas ridho para wali-walinya. Ridholillah waridho wali-walidah. Itulah kira-kira gambaran suatu pengajian pada malam hari tentang masalah 7 nafsu. Kalau kakek jabarkan satu persatu dengan detail gitu, mungkin sampai pagi baru siap. Ya. Kalau ngantuk-ngantuk, ya. Akhirnya nggak nyambung, kan begitu. Yang kasihan lagi, Ibu Adi itu udah menyediakan makanan dapur, basi makanannya karena banyak kaji ya begitu ya. Kelamaan. Maka dari itulah kita tuh ngaji ya singkat-singkat saja. Yang penting yang paling penting lah yang kita pakai di antara 7 nafsu. Satu yang paling penting pertengahan tadi, yaitu nafsu mutmainah. Cara kerjanya kita itu ngikut wali-wali Allah. Itu karena perintah Al-Quran surat Al-Fajr sama surat ya Yasin tadi. Mudah-mudahan saudaraku semuanya pada malam hari ini mendapat suatu kemenangan dunia dan akhirat, mendapat ridhonya Allah, akan terpanggil oleh Allah di hadapan Allah, dan Allah akan menjamin diri kita yaitu masuk surga. Wadhulil janati. Usikum ya kelaha. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum sekalian, itulah tadi sedikit tausiah dari kakek guru kita yang mengupas tentang surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya, dan makna-maknanya serta surah Yasin ayat 21. Mudah-mudahan apa-apa saja yang kakek guru kita telah sampaikan tadi bisa kita mengerti dan bermanfaat kepada kita untuk bekal kehidupan dunia baik kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin pengajian kita tutup sampai di sini. Namun sebelum tutup, mari kita sampaikan satu Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai kalau kepada Fatihah kami, khususnya kepada rohani baginda dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga bertambah-tambah juga kesan keluarga beliau agar nantiasa kami terima syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, doanya lanjut aja Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم Ya Ghaffar, Ya Malik, Ya Jama' Syari, Wali Allah, Kudus Allah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Zat yang maha mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Zat yang maha mengampuni dosa dua orang ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami dari alam kandungan hingga yang sekarang ya Allah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Zat yang maha mengampuni dosa guru-guru kami ya Allah, para wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Zat yang maha mengampuni dosa sanak keluarga kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Zat yang maha mengampuni orang-orang yang senantiasa memusuhi dan membenci kami ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kiranya Engkau tunjukkan jalan yang lurus bagi mereka ya Allah. Diberkati Allah sab'atin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li walidaina wa ruhaniyah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, wa ruhaniyah Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Syari Wali Allah Kudusullah hatta ilahul rasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa malaikatihi muqarrabin wa muqarrabun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa juhurina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ada yang bertanya silakan.